Bertrand, hah? Bertrand tuh cuma pungut yang diangkat, dulunya ngamen-ngamen, dekil banget jadi artis. Itu perjuangan macam apa sih? Hah? Cuma diangkat jadi... Gue PXP-nya jamet. Bertrandnya anak pungut, plus jamet lagi. Terus gue salah ngomong gak sih? PXP-nya jamet. Bertrandnya anak pungut. Berkali-kali dia dia menggunakan kata anak pungut. Buat saya terluka, saya sakit sekali hati, ya, karena apa yang disusahkan anak saya untuk dia. Apa saya mengangkat anak saya minta sumbangan oleh orang lain? Apa saya mengangkat anak saya berbelas kasihan dari orang lain? Nggak ada. Saya hanya mengantarkan Bertrand, dia punya bakat yang bagus. Saya cinta dengan anak ini. Jadi kalau dia dulu memang seperti apa, saya juga tidak bagus dari zaman dulunya. Kenapa setiap orang tidak boleh mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik? Kenapa? Ya, kalau dia menonton tayangan saya, kenapa? Anak jalanan, anak pungut, anak orang mana orang, mereka, kita bahkan tidak berhak, tidak bisa memilih kita lahir dari siapa dan keluarga yang mana. Dia masih kecil, perjalanannya masih panjang. Saya yang tahu anak saya. Kalau anak saya salah, kasih tahu. Tapi anak saya gak pernah kutik-kutik kehidupan orang lain. Anak saya gak pernah ngata-ngatain kehidupan orang lain. Jadi saya sakit hati. Ya, saya sakit hati. Saya sampai gak bisa makan. Saya sampai gak bisa melakukan hal apapun. Karena saya rasa semua orang tua yang ngerasa anaknya disakiti pasti merasa sakit hati. Kenapa kalian terus ngatain Bertrand anak pungut? Gunakanlah kata-kata dengan baik. Mungkin jauh lebih sopan. Jika kalian tidak mau bilang dia anak Ruben Onsu, tidak apa-apa. Tapi gunakanlah kalimat kata anak asuh. Jauh lebih sopan. Dan jangan bilang dia anak dari jalanan, dekil dan anak. Terlalu sempurna kamu yang ngatain Bertrand. Terlalu cantik kamu yang ngatain Bertrand. Jadi saya jelaskan, kamu boleh mengidolakan siapapun, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Jadi saya mohon, ya, untuk hal yang seperti ini tolong diperhatikan baik untuk semua orang tua. Bayangkan, selalu masa lalu orang, selalu ini, selalu diungkit-ungkit. Anak ini belum begitu banyak tahu. Tapi bagaimana ketika dia tahu? Bagaimana ketika anak ini sudah merasa tersakiti dan dia membela dirinya? Tetap akan dipojokkan. Dibilang emosi, dibilang ini. Kenapa kita tidak boleh membela diri sama sekali? Tapi mohon maaf, untuk hal ini saya tanpa pertimbangan siapapun. Saya mengungkapkan bagaimana perasaan saya ketika mereka membicarakan hal yang kurang pantas buat anak saya. Mengerikan dan menyakitkan ya Choppers. Itu yang aku lihat dari apa yang dirasakan oleh korban tadi. Dan ternyata itulah Cak, kita kalau berbicara ya, apalagi ini di sosial media, kita harus lebih hati-hati. Kita nggak pernah tahu dampaknya seperti apa. Ya. Apalagi seperti ini dampaknya nggak hanya ke Bertrand aja. Betul. Tapi juga ke adik-adiknya Bertrand. Yaitu Cici Thalia dan juga Tania. Untuk itu kita sama-sama akan melihat berita yang selanjutnya. Ya, kita langsung lihat aja. Media Choppers.
Permintaan pesan sudah dilakukan sang pemilik akun berupa pesan di Instagram. Ruben menganggap itu sangatlah tidak adil. Sang haters tidak mengetahui bahwa apa yang sudah ia lakukan berdampak sangat besar. Selain terhadap Sinjo Betran sendiri, dampaknya juga dirasakan oleh sang adik Telia dan Tania Putri Onsu. Karena kedekatan mereka lebih dari ikatan saudara sedarah. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran di kemudian hari karena kita harus menjauhkan lidah kita dari setan dan perkataan yang menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Ada permintaan maaf dia di DM. Saya bilang kenapa kamu nggak mau buat video? Dia bilang tapi dia malu. Saya bilang kamu curang. Kamu mau mempermalukan anak saya tapi kamu gak mau malu. Satu sama dong. Ya. Kan ini bisa menjadi trigger untuk orang ngebully Bertrand terus. Kalau saya gak ambil tindakan. Ya gak apa-apa. Terus bermunculan. Saya gak akan capek untuk ngebela anak saya. Saya gak akan pernah lelah. Tapi saya yakin baik itu pihak yang berwajib atau siapapun. KPAI kalau menonton tayangan ini pasti dia tahu bagaimana sakitnya jadi saya, bagaimana lukanya jadi saya. Anak pungut, anak jalanan. Sekarang saya tanya balik, kalau dia anak pungut dan anak jalanan, lantas kamu mau apa? Dia bilang katanya Bertrand ngamen, mana buktinya? Hah? Kalau dia nyanyi-nyanyi kesana kesini di acara-acara pernikahan, apa itu ngamen? Bukan. Urusan Bertrand, Thalia, Tania itu menjadi urusan saya. Jadi siapapun kalian yang menonton tayangan ini, terima kasih kalian sudah membuat hati saya terluka. Karena luka saya masih sakit, saya tidak akan berhenti untuk mencari kalian. Jadi pertanyaan saya, kalau ini yang dilakukan oleh anak di bawah umur, lantas bagaimana hukum di kita? Apa tindakannya? Apa yang menjadi kebijakan? Kasihan, nanti kalau diambil tindakan hukum nanti masa depannya. Lantas saya tanya balik, bagaimana dengan masa depan anak saya? Jika dia tahu video ini suatu saat nanti, nggak mungkin terhapus dihapus itu nggak mungkin. Pasti akan ada yang nge-save. Jadi saya lebih baik upload dan saya lakukan pembelaan. Sehingga anak saya tahu ayahnya pernah membela dia. Semoga saya dikasih umur panjang. Saya bisa menjelaskan tanpa dia bisa membaca, tanpa dia harus membaca. Itu aja. Sudah konsultasi dengan pihak lawyer dan saya butuh waktu. Ada beberapa hal yang saya harus perlu waktu sih saya. Sabar aja. Saya berdoa semoga anak saya tidak tahu, tapi saya juga belum tahu ketika anak saya tahu apa yang saya harus kasih jawaban. Itu yang menjadi perbincangan saya dengan istri saya sih dari tadi malam. Ya, berat dan sensitif ketika kita bicara tentang anak dan keluarga. Jadi saya belum tahu apa yang mau saya lakukan sih. Jadi ya, enggak, kami sakit sih. Sakitnya tuh kayak sampai nggak dedel gitu, sakit banget. Dan apa yang menjadi batinnya saya dan bundanya yang ngebatin yang Tania. Mungkin dia kontak dengan onyonya juga kuat ya. Thalia itu dia kuat sekali. Jadi saya nggak ada obrolan apapun kayak anak-anak tuh, di depan anak aja nggak ada. Sama Wenda juga ngomong by WhatsApp atau di ruangan karaoke. Terus ya anak-anak tahu batin aja gitu. Kayak Tania tidurnya gelisah, bangun terus nangis nyoh gitu. Ngebayang nggak maksudnya batinnya anak kecil lagi? Dia punya rasa batin hal itu sebenarnya. Tapi aku gemes sih gitu, maksudnya kau pemikiran secetek dan sejahat itu sih itu. Dan aku nggak berpikir ya, dan berpikir sejahat itu sih. Maksudnya lu
ini adalah sebuah keputusan yang besar sebenarnya. Tapi saya masih berharap mudah-mudahan Onyo tidak tahu. Tapi ya kontak batin adik-adiknya tuh kuat banget sih. Saya sama bundanya cuman lihat-lihatan diam ya. Kita cuman ngomong biar bagaimanapun mereka kedagingan gitu, istilahnya gimana ya? Ya udah ada rasa. Si kokonya lagi kenapa tuh udah ada rasa. Jadi Tania kebangun terus, kasihan loh. Dia kebangun terus nyong gitu mulu. Nyong. Iya pokoknya untuk semuanya, buat saya siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bersosial media lah dengan bijak, bersosial media lah dengan baik. Karena dampak dari cacian dan makian orang sebenarnya untuk masa depan orang itu tuh besar sekali. Awalnya kalian iseng, awalnya kalian marah, tapi kami nggak ngerti apa. Kami tidak pernah buat kata-kata nyebutin nama. Hei kamu. Kalau kalian marah dengan fans, sesama fans, ya sesama itu aja. Jangan kan udah ada yang punya Onyo. Iya. Coba tanya Ojan. Kalau kalian benci sesama fans, kalian marah sama fans, jangan yang si artisnya jadi kena. Aduh, Kevin, rasa-rasa nih kalau haters cocoknya diapain ya? Nah, itu. Rasa-rasa kakak Caca pengen sambelin mulutnya nggak mungkin dong. Kan Ya nggak kenal. sebenarnya aku ngelihat ya pasti semua public figure pasti ada haters. Yes, Ya kan, misal kalian nggak suka, nggak apa-apa. Tapi yang penting itu sopan. betul. Dan aku sempat ngelihat kemarin di feed Instagramnya Koruben, itu ada profile yang tulisannya tuh bunuh Thalia. Iya, aku tahu. Di situ aku sampai bingung gitu, Iya. Jupers. Kira-kira salahnya Daunsu Family sama kalian tuh apa gitu loh? Padahal Kak Ruben juga bilang tadi kan, kalau memang ada salah ya dibilangin aja gitu. Betul. Kan untuk kebaikan juga, kenapa tidak? Nah itu, aku sampai gimana ya? Aku yakin haters pasti ada ya. Tapi kalau misalnya ini menurut aku udah penghinaan, Betul. sudah keterlaluan, sudah menyakiti perasaan orang lain. Dan mereka bermasalah dengan orang yang sangat tepat. Betul. Nah, menurut aku sangat tepat karena kan langsung dicari sampai sedapat-dapatnya. Harus seperti itu deh kayaknya Liza. Supaya jangan ada lagi gitu. Buat Apalagi ini memberikan juga- efek jerah ya Kevin ya. Nah itu, Padahal apalagi ini ya- masih muda loh yang Iya. aduh sayang sekali. Padahal ya kalau kita lihat The Onsu Family itu banyak banget hal-hal positif